Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ala rijalin fil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafadhim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah وَجَعَلُنَا مِنْ حِزْبِهِمْ وَيَرْزُقُنَا مَحَبَّتَهُمْ وَيَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِمْ وَيَحْشُرُنَا فِي زُمْرَتِهِمْ بِالْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةِ ثُمَّ أَخْرَجَ صَاحِبُ الْكِتَابِ ثُمَّ إِلَى سَيِّدِ الشُّرَطِ وَحَبَّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عليه نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإحسان على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء الحجة والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hidmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita sudah membahas tentang hubungan sifat kudrah dan iradahnya Allah kepada setiap perkara yang mungkin terjadi. Tidak ada hubungan sifat kudrah dan iradahnya Allah kepada perkara wajib dan kepada perkara yang mustahil. Terus kita lanjut kepada hubungan sifat-sifat ma'ani yang lainnya. Wa amma sam'u wal basaru lahu ta'ala fayata'allaqani bi jami'il mawjudat. Sifat sama dan sifat basar, mendengar dan melihat, bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu juga termasuk sifat yang punya hubungan dengan perkara yang lain. Hubungannya hanya kepada perkara yang wujud saja. Karena sifat sama dan basar bukan termasuk sifat menciptakan. Jadi segala apa yang wujud, baik itu wujud yang wajib maupun wujud yang jaiz, semuanya pasti dilihat dan didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa'un kanat wajibat au jaizat, baik yang wajib maupun yang jaiz. Jadi kalau ditanya sifat melihat dan mendengarnya Allah sebelum adanya makhluk semua, apa yang dilihat oleh Allah, apa yang didengar oleh Allah,
yang dilihat oleh Allah ya dirinya sendiri, yang didengar oleh Allah ya apa-apa yang ada pada dirinya sendiri. Jadi Allah dengan sifat sama basornya bertakluk kepada apa-apa yang ada pada dirinya. Itu namanya ta'aluk tanzizil qadim. Nyata bagi Allah segala apapun yang ada pada dirinya didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'alaqa inkisyafa, maka ta'aluknya ta'aluk sama basor itu ta'aluk inkisyaf, ta'aluk menyingkap, atau dalam bahasa lain itidhah, jelas. Bagi Allah itu nyata, segala apa yang wujud bagi Allah itu nyata, nggak ada wujud yang samar bagi Allah, nggak ada. Kalau kita kan masih ada perkara yang gaib, ada perkara yang nggak bisa kita lihat, ada perkara yang tersembunyi, ada yang terlalu kecil bagi kita untuk kita lihat. Bagi Allah nggak ada perkara kecil, gede, nggak ada. Bagi Allah semuanya nyata, semuanya jelas. Karena penglihatan Allah itu penglihatan yang tidak mengalami perubahan. Kalau penglihatan kita itu penglihatan yang mengalami perubahan. Pendengaran kita juga mengalami perubahan. Kita melihat ada barang yang gede tapi jauh jadi kelihatan kecil. Ada barang yang kecil kita tempel ke mata kita jadinya gede. Berarti yang penglihatan kita itu nggak jelas gitu loh. Ini barang ini sebenarnya gedenya seberapa atau kecilnya seberapa gitu loh. Karena dijauhin tambah kecil, dideketin tambah gede gitu loh. Lah bagi Allah segalanya nyata dengan keadaan yang sebenarnya gitu. Nggak ada yang tambah gede dan nggak ada yang tambah kecil, karena penglihatan Allah tidak sebagaimana penglihatannya makhluk. Kalau makhluk kan melihat pakai kornea, pakai bola mata, yang mana dia harus fokus pada titik tertentu. Kalau kejauhan yang nggak fokus, dekat yang nggak bisa fokus. Sedangkan Allah melihatnya nggak demikian. Pendengaran Allah juga begitu, nggak ada yang tambah kecil suaranya, nggak ada yang tambah gede suaranya. Semua bagi Allah jelas, nyata gitu. Maka disebut ta'aluknya ta'aluk inkisyaf. Wala yata'alaqani bil ma'dumat. Dan sama basor ini enggak berta'aluk kepada perkara yang tiada. Jadi kalau barang yang tiada Allah melihat enggak? Ya enggak lihat. Kok enggak ngelihat? Enggak ada barangnya, mau dilihat apa? Yang namanya melihat itu barangnya harus ada. Bagaimana melihat sesuatu tapi yang sesuatu itu enggak ada? Kan kalau Allah bisa saja. Nah, gimana barang yang enggak ada kok bisa saja? Yang bisa dilihat hanya perkara yang ada begitu. Baik itu sawaun kanat mustahilat au jaizat, baik itu perkara yang tiadanya itu perkara yang mustahil maupun tiada itu perkara yang jaiz. Mustahil itu kan perkara yang tiada, sesuatu yang tidak akan pernah ada, itu namanya perkara yang mustahil. Nah, segala yang mustahil itu enggak pernah dilihat oleh Allah.
sekutu bagi Allah, anak bagi Allah, istri bagi Allah, teman bagi Allah, benda yang tidak bertempat, benda yang tidak gerak dan diam, itu nggak pernah dilihat. Kenapa? Karena perkaranya nggak pernah ada. Juga pada perkara yang jaiz, pada perkara yang jaiz itu ada perkara yang tiada. Yang tiada contohnya apa? Baik yang tiada itu sesuatu yang akan ada. Yang akan ada itu sekarang ada enggak? Atau yang sudah ada, sudah pernah ada terus jadi tiada. Maka hal itu enggak dilihat oleh Allah. Atau perkara yang tidak akan pernah ada. Ini perkara mungkinat yang adam di ilmunya Allah, yaitu perkara yang juga termasuk perkara yang adam dari perkara jaiz. Itu juga masuk perkara yang tidak dilihat oleh Allah. Fayara subhanahu wa ta'ala zatahu al-karimah wa sifatihi. Allah subhanahu wa ta'ala melihat zatnya, dan Allah melihat pula pada sifat-sifatnya. Semua perkara yang ada itu dilihat oleh Allah. Di antaranya apa? Zatnya sendiri. Apa sih itu? Hah? Coba itu trik, lalu dikasih tahu dulu, apa pakai arang ngasih tahu trik, biar dikasih trik. Baik itu terkait yang pertama zatnya Allah dilihat. Sifat-sifatnya Allah yang tidak terbatas juga dilihat. Dan Allah melihat segalanya itu tanpa bergantian. Semua bagi Allah itu nyata. Kalau kita kan ngomong bisa melihat banyak hal, tapi ngelihatnya gantian satu persatu. Ketika melihat yang satu, meninggalkan yang lain. Bagi Allah nggak demikian. Semua yang ada itu dilihat secara nyata bagi Allah tanpa bergantian. Termasuk Allah melihat pula sifat-sifatnya sendiri. Kudratnya dilihat, iradahnya dilihat, ilmunya dilihat. Sampai penglihatannya sendiri dilihat, pendengarannya sendiri dilihat. Karena penglihatan Allah termasuk perkara yang ada, pendengaran Allah juga termasuk perkara yang ada, maka itu juga dilihat oleh Allah dan didengar oleh Allah. Ini yang kadang orang mempertanyakan, bagaimana sih bisa mendengar perkara yang bukan suara? Kalau kita kan kalau dengar pasti suara. Ini yang bukan suara didengar oleh Allah. Asal perkaranya itu ada, maka perkara itu didengar oleh Allah. Nah, bagaimana caranya Allah mendengar perkara yang bukan suara? Ya nggak usah ente pikirin, nggak usah. Tugas kamu bukan mikirin bagaimana caranya Allah melihat. Tugas kamu menemukan bahwa Allah itu melihat dan mendengar segala perkara yang ada. Ada ulama yang misahin yang dilihat oleh Allah ya perkara-perkara yang selain suara. Yang didengar oleh Allah hanya perkara suara. Ada yang misahin, tapi bagi kita
kita tidak memisahkan antara pendengaran dan penglihatan. Semua yang ada didengar oleh Allah dan semua yang ada dilihat oleh Allah. Hanya saja ada perbedaan di dalam sifat menemukannya sifat mendengar pada yang didengar dan menemukannya sifat melihat pada yang dilihat. Adapun apa yang ditemukan oleh kedua sifat itu sama. Semua perkara yang ada, hanya caranya saja yang berbeda. Kerjanya sifat mendengar dan kerjanya sifat melihat itu beda cara kerja. Tapi yang ditemukan perkara yang sama, yaitu semua perkara yang ada. Seperti halnya nanti bicara sifat ilmu dan sifat kalam. Yang diketahui oleh Allah itu ya yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Yang dikalam oleh Allah juga yang wajib, mustahil, dan jaiz. Hanya cara kerjanya kedua sifat itu berbeda. Tapi yang dikerjain sama-sama wajib, mustahil, dan jaiz. Sama abasar begitu. Yang dikerjain, yang dihubungkan dengan sifat mendengarnya Allah perkara yang ada. Yang dihubungkan dengan sifat melihatnya Allah segala perkara yang ada. Hingga Allah itu melihat apapun yang didengar dan Allah mendengar apapun yang dilihat. Gitu. Ini kesempurnaan dari sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mendengar sifat penglihatannya, Allah mendengar sifat pendengarannya, Allah melihat sifat melihatnya, dan Allah melihat sifat mendengarnya. Itu karena keduanya perkara yang ada. Wa yasma'u kalamahu, dan Allah mendengar pada kalamnya sendiri. Allah melihat kalamnya sendiri. Kama annahu yara kulla mar'ijin wa masmu'in jaizin min makhlukihi. Dan Allah melihat dan mendengar apa yang dilihat oleh makhluknya, dan Allah mendengar apa yang didengar oleh makhluk. Ya, kalau makhluk mah kan penglihatan ya terbatas, pendengaran juga terbatas. Maka yang dilihat makhluk juga perkara yang ada. Makhluk juga nggak bisa melihat perkara yang nggak ada, nggak bisa. Makhluk juga nggak bisa mendengar perkara yang tiada, nggak bisa. Yang dilihat makhluk ya ada, yang didengar makhluk juga perkara yang ada. Maka semua yang didengar makhluk didengar pula oleh Allah. Yang dilihat makhluk dilihat pula oleh Allah. Fayara, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melihat az-zurrah fi lailatil zulma. Allah melihat serangga-serangga yang kecil, semut, atau yang lebih kecil dari semut. Apa yang lebih kecil dari semut apa? Hah? Kuman, kutu. Hah? Belum, kutu rambut kecil nggak? Allah melihatnya dengan jelas. Atau yang di dalam air, yang kamu kalau lihat harus pakai apa? Mikroskop. Kalau ente pakai mikroskop baru tahu, oh ternyata ada ini.
Tapi kalau pakai mata nggak lihat, maka itu pun jelas dilihat oleh Allah. Dan Allah melihat semua itu fi lailatid dzulma, di malam hari yang gelap gulita. Di gelap gulita itu nggak menghalangi Allah melihat sesuatu. Kalau kita kan kalau gelap terhalang untuk melihat sesuatu. Karena mata kita itu untuk bisa melihat butuh kepada cahaya. Jadi ketika ada cahaya, maka pantulan dari cahaya itu menerangi mata kita dan kita bisa melihat sesuatu di depan kita. Kalau nggak ada cahaya, maka mata walaupun melotot, ya nggak nemu apa-apa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak demikian. Gelap itu tidak menghalangi Allah untuk melihat sesuatu di dalamnya. Karena gelap sendiri ya dilihat, makhluknya juga dilihat, nggak terhalang. Kalau kita kan terhalang, malah kita tidak bisa ngapa-ngapain kalau dalam keadaan gelap. Wa yasma'u sautu masyiha, dan Allah mendengar jalannya. Allah mendengar jalannya benda-benda yang kecil tadi, kutu, semut yang berjalan. Allah mendengarnya. Mendengar suara langkahnya semut, mendengar suara langkahnya kutu. Emang kalau semut ada suara nggak kalau melangkah? Semut kalau jalan ada suaranya nggak? Ada suaranya cuma kita nggak bisa. Lah iya dong, masa kayak televisi, ente lihat televisi atau HP, kalau volumenya dinulkan ada suaranya nggak? Hah? Ada, masa nggak ada suaranya? Buktinya ada suaranya apa? Digedein bersuara. Pendengaran kamu itu terhalang oleh sesuatu gitu loh. Nah, bagi Allah nggak terhalang, Allah mendengar nggak butuh sama volume kecil dan gede gitu loh. Kalau kita kan terhalang sama adanya volume tadi. Ketika volume terlalu kecil ya kita nggak bisa mendengar, padahal ada suaranya. Allah mendengar langkahnya semua hewan-hewan yang kecil tadi ala sokhrati somma, di permukaan batu yang halus. Udah batu halus lagi. Ente aja kalau melangkah di lantai yang halus kayak nggak ada suaranya gitu, pelan-pelan. Kayak nggak ada suaranya gitu loh. Menurut kamu udah tenang, nggak ada suaranya. Ini apalagi semut gitu loh. Saking lembutnya suara-suara itu kita nggak sanggup mendengarnya, tapi itu nggak terhalang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam penjelasan kitab-kitab yang lain, Allah nggak hanya mendengar suaranya, tapi mendengar zatnya. Allah mendengar zatnya semut, Allah mendengar zatnya tembok, Allah mendengar zatnya batu. Kalau kamu kan ada orang jalan nih, ketika ada orang jalan kamu dengar suaranya, kamu tahu ini kayaknya suaranya si Anu nih. Kamu tahu itu si A, si B karena ini hafal
dari caranya melangkah. Gitu. Kayak ini tahu derap kaki kuda dan derapnya kaki orang yang lari, kamu tahu yang lari orang tuh, itu suaranya kuda yang lewat, kamu tahu membedakan dari suara langkah-langkahnya. Lah Allah nggak hanya mengetahui itu dari suara langkahnya, tapi Allah mendengar yang bersuara itu, zatnya itu didengar oleh Allah, karena zatnya juga termasuk perkara yang wujud. Li'anna sam'ahu wa basarahu ta'ala laisa kasam'il hawadis, karena pendengaran Allah dan penglihatannya Allah berbeda dengan penglihatannya hawadis. Wa basarihim, dan penglihatannya hawadis. Al-haditsaini, yang mana keduanya, pendengarannya, penglihatannya, hawadis, semuanya baru. An-naqisaini, yang keduanya itu penuh dengan kekurangan. Al-mutawaqqif idrakahuma ala syuruti wa asbabi adiyah, yang mana keduanya, penglihatan dan pendengaran hawadis itu, cara kerjanya bergantung dengan syarat dan sabab-sabab adiyah. Kalau kita kan terikat oleh hukum adat, hukum kebiasaan. Kalau kita keluar atau tidak terpenuhi syarat-syarat adatnya, ya kita nggak bisa dengar dan nggak bisa melihat. Makanya Allah disebutnya penglihatannya dan pendengarannya tidak demikian. Jadi semua apa yang ada itu pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dulu sampai jadi sampai jadi jalan buat seorang mursyid untuk ngetes muridnya. Ada seorang guru yang ngetes santri-santrinya setelah mereka khatam ngaji. Terus gurunya ngomong, ya udah nih, hari ini kita khataman, besok kita mau syukuran karena semuanya sudah bisa menghatamkan kitab ini. Maka syukurannya besok semuanya datang bawa ayam yang sudah dipotong. Cara motongnya usahakan jangan sampai ada yang melihat. Udah, mereka pulang bubar, besoknya masing-masing pada bawa ayam. Ada yang motongnya di bawah jembatan, ada yang motongnya di tengah hutan, ada yang motongnya di, pokoknya cari tempat yang mereka anggap itu nggak ada yang melihat. Nah, ada santri yang datang masih bawa ayam yang hidup. Masing-masing santri udah bangga, wah ini pasti nggak ada yang lihat. Kumpul semuanya, gurunya nanya, "Ente di mana motongnya?" "Oh, saya di sini, guru. Saya di sini, guru. Saya di sini, guru." Udah, saya mah yakin nggak ada yang ngelihat saya motong. Lah yang satu datang bawa ayam hidup, "Ente kok, kan saya suruh potong, kok nggak dipotong ayamnya?" "Lah saya udah keliling, guru. Saya cari tempat ke sono kemari, kok tetep aja ada yang ngelihat." "Lah itu yang lain bisa." "Lah itu saya bingung, guru, mau yang lain kok bisa, saya nggak bisa." "Yang ngelihat siapa?" "Yang ngelihat Allah, guru." Kata gurunya,
Ini semua dimasak, makan, syukuran, kita ngerayain ini murid yang satu ini jadi ganti saya nanti. Mursyid begitu. Kalau mursyid dulu kalau mau cari ganti ngetes santrinya, bukan harus anaknya. Sekarang kan enggak, anaknya jadi badal. Oh, ini anak saya ganti, enggak ada urusan sama anak, enggak ada. Di Hadramut begitu, ada orang punya pondok, gurunya mati, maka kiai di situ yang alim suruh gantiin, bukan anaknya, bukan. Karena ilmu itu nggak harus turun kepada anaknya. Ulama-ulama yang bapaknya alim, anaknya alim bisa dihitung jari, nggak banyak. Gitu. Itu ulama-ulama besar yang terhitung kayak apa Imam Romli, Syihabul Romli punya anak, terus Imam Ibrahim Al-Laqoni punya anak. Itu yang anaknya sama-sama alim itu sedikit, nggak banyak gitu loh. Kayak Syekh siapa? Khatib Al-Fadani. Itu anaknya ada yang jadi kiai. Padahal guru bapaknya kiai besar. Makanya ketika mau mengangkat muridnya jadi ganti, dites dulu keilmuannya. Ketika oh ini orang sudah nyampe sebagaimana maksud gurunya, maka dia diangkat jadi penggantinya. Ada lagi orang yang ngaji akidah, ngaji tauhid, udah ngerti sama Basor, selesai ngaji lontang lantung nggak punya kerjaan, diajak kerja sama kawannya. Ya kerja sama gua aja deh. Apa kerjaannya? Udah ikut aja. Ya, begitu ikut kerja, tugas saya apa? Tugas kamu duduk di sini. Kalau ada orang, kamu kasih kode. Kalau ada yang lihat, kamu pantau nih. Yang kira-kira saya mau masuk rumah itu ada yang lihat, nanti kasih tahu saya. Biasa maling maksudnya. Tugasnya cuman ngawasin, mantau. Atau ada yang lihat, nanti kasih kode. Baru jalan di kode, lu mode dulu, yang lihat siapa? Yang lihat Allah bos, astagfirullah. Lu gak jadi maling dah, pulang. Oh ya ini mah nggak bakal nggak ngelihat nggak, kalau sudah ngelihat dulu gimana kita mau menghindar. Makanya orang sekarang itu kadang lebih takut sama CCTV dibandingkan sama penglihatannya Allah. Makanya di antara godaannya setan sama godaannya nafsu itu beda cara godanya. Kalau kamu ngelakuin sesuatu tapi masih tengok-tengok, itu setan yang goda. Nanti siang-siang Ramadan nih mau masuk warteg, tengok nggak ada orang, terus masuk warteg, itu yang goda. Ente nggak takut sama penglihatan Allah, ente takut sama penglihatan orang. Ini orang-orang yang apa kayak kita tingkat ikhlasnya masih takutnya hanya kalau ketahuan dihukum, kalau ngerjain apa-apa dapat upah, ya begitu. Nggak takut sama pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang khusus itu takut dipandang jelek oleh Allah. Maka kewarasan hatinya itu selalu sadar terus. Kemana aja merasa dilihat Allah, disaksikan Allah, diperhatiin Allah. Hingga dia nggak pernah takut sama pandangannya manusia. Ada orang nyebut dia apa aja, dia nggak ada urusan. Pakai pakaian ya selengean, jalan ya selengean, acara ini itu nggak ada urusan. Karena yang dia takuti bukan lagi pandangannya manusia. Kalau kita kan enggak, takutnya kita itu rusak di hadapan manusia. Makanya dulu ada seorang mursyid ngetes santrinya, datang ke rumah santrinya, tolong beliin saya arak dong, belinya di toko sono ya. Kata santrinya, guru, saya ini kiai di sini, kok saya suruh beli arak di sana gimana?
Ya kalau ente pengen diaku saya ngaku saya murid saya, ente pengen saya aku murid saya, ya udah beliin aja. Itu siapa? Ya Allah. Tunggu sebentar gitu maksudnya. Akhirnya karena pengen diakui sebagai murid, khawatir nggak diakui murid, dia pergi. Munduk-munduk, udah lihat kanan kiri nggak ada yang lihat, beli arak, bawa tutup, udah ditutupin apa? Masukin mana? Jaketnya. Lah, kan ada orang yang lihat kan nggak terus dia ngumpet-ngumpet orang nggak ngeliat, kan nggak ada yang lihat kan. Begitu ada yang lihat, ngomong sama yang lainnya, itu Syekh Anu habis beli arak di toko itu. Oh yang bener lu. Akhirnya semua masyarakat kumpul semua, dicegat di jalan. Ente tadi dari mana? Digerobohin ada ciu botol, disimpan di mana? Wah, ini dimaki-maki deh. Baik botolnya dipecahin apa, dipukulin di situ. Gurunya datang. Ini ada apa? Ini katanya kiai hebat, katanya ini itu. Masih beli ciu. Mana ciunya ini? Diambil sama gurunya. Ini mah cuka. Bagaimana kok ciu? Cicipin coba. Iya loh, cuka loh. Ente asal ngukur. Mari minta maaf semua, udah balik. Kata si santrinya, guru ente nguji apa sama saya? Kata gurunya, ente selama masih di hati ente yang dicari kehormatan manusia, kamu nggak akan pernah jadi wali, nggak. Yang namanya wali itu nggak pernah cari kehormatan manusia. Jadi ente nggak maksiat, ente taat, karena ente hanya mengharapkan penghormatan manusia. Jadi nggak maksiatnya itu karena takut tercoreng nama di hadapan manusia. Ketika kelihatan jelek di depan manusia, dia takut, nama saya nggak sohor lagi, karena nama saya turun, derajat saya gimana. Sementara ente di hadapan Allah nggak pernah takut, nggak pernah khawatir, nggak pernah. Maka kamu nggak pernah jadi wali-walinya Allah kalau begitu. Ini pelajaran berat begitu. Kalau nggak seorang mursyid nggak bisa dia begitu. Yang bisa ngatasin penyakit murid-muridnya, dia tahu. Oh ini penyakitnya penyakit nggak sabar, penyakitnya penyakit nggak ikhlas, penyakitnya penyakit. Mursyid itu tahu gitu loh. Nah kalau yang guru-guru mursyid yang biasa kan hanya tahu, pokoknya kalau ente kesini wiritannya ini, datang ke sini wiritannya ini, sini wiritannya ini, dianggap semua penyakit. Anak-anak ABG itu emang mau digapokin. Suruh ngaji nggak mau, malah gangguin orang ngaji. Emang godaannya begitu. Masya Allah. Kalau kita kan memang kelasnya kelas kita, bukan kelasnya mereka. Jadi mursyid sekarang yang diangkat jadi mursyid itu rata-rata nggak bisa ngobatin masing-masing penyakit santrinya. Dia hanya dikasih wirid yang jumlahnya sama, bacaannya sama, dianggap dengan satu wirid itu semuanya bisa nyelesain masalah. Pokoknya baca la ilaha illallah sekian kali ya, hatinya pegang, nanti ngadep sana begini, ngadep sini, semua penyakit itu obatnya. Oh nggak bisa. Murid-murid dulu tahu cara ngobatin, santri-santrinya tahu gimana
hatinya dibongkar dari pandangannya kepada Allah. Cara mandangnya Allah gimana? Di hatinya masih ada cinta dunia enggak, cinta hormat enggak, cinta. Ada lagi yang seorang santri datang gurunya, guru saya kenapa selama saya sholat nggak pernah di hati saya ada khusyuk, ada tenang, ada tumakninah. Ini pingin punya hati yang tenang kalau sholat, kalau ibadah bisa datang apa hadirnya kepada Allah. Pengen guru, ya sudah nanti ke rumah saya nanti. Sampai rumahnya, nanti mau nurut nggak sama saya? Nurut guru. Ambil pisau cukur digundul pelontos, sudah. Ente pulang, ente nanti beli salak segerobak, terus bawa gerobak keliling. Mau ngapain guru? Yang bisa ngatain saya botak, kasih salak 2. Guru, ini saya kiai di sini, masa saya begitu? Ya kalau ente mau nurut, kalau enggak ya terserah kamu. Coba ente, ya, disuruh menurunkan harga dirinya. Selama dia masih menganggap, oh saya terhormat, dia nggak jadi, dia nggak bisa, enggak. Dia nggak pernah memandang pandangannya Allah, yang dilihat pandangannya orang terus. Gimana mulia, gimana terhormat, gimana. Itu guru-guru dulu begitu cara ngobatin muridnya, macam-macam caranya. Nah, kalau orang-orang yang apa hatinya udah istimewa lagi, nah yang terjadi pada para ulama-ulama, kalau nggak salah Imam Haddad apa siapa yang kalau ngajar di sebelahnya itu ada pandai besi, pas nempel rumahnya ada pandai besi. Padahal di dalam hukum agama itu kalau ada orang apa ganggu kepada orang yang taklim, ganggu, itu hukumnya haram. Yang ingetin itu biar dia nggak haram gitu maksudnya. Jangan sampai mengganggu pengajian, ganggu jalannya ilmu. Nah, ini pada waktu itu sebelah rumahnya itu pandai besi, dan dia akan mulai mukul besinya dipanasin kalau imamnya mulai ngajar. Kalau belum ngajar, belum mulai. Kalau ada udah nabrak itu. Jadi atas mulai ngajar, pang, pang. Kata santrinya, gitu, jangan. Sampai itu berjalan lama begitu. Suatu hari pas dia ngajar berhenti, nggak ada suara. Kaget dia, ini kemana orangnya? Kok nggak ada suaranya? Ditangkap polisi, guru dibawa. Waduh, ya udah nggak jadi ngajar, disamperin kantor polisi. Ini masalahnya apa? Iya ini buat masalah dia nipu orang begini, nggak dilaporin sama orang. Ya udah, masalahnya gimana? Udah ditebus, suruh pulang. Kenapa? Ini kok nebus saya? Kan saya rindu ketokan ente. Saya ngajar nggak ada ketokan ente, kayak enggak lagi. Jadi konsentrasi saya nggak fokus. Saya kalau ada ketakutan saya fokus malah ngajar. Ini hatinya dituntut seperti itu, coba. Sampai akhirnya orangnya taubat ikut ngaji. Ini caranya darinya orang begitu. Kalau kita kan enggak, malah kita gebukin doang. Intinya pindah rumah. Kalau enggak, patungan rumahnya beli aja biar dia pindah ke mana. Jadi masing-masing wali-walinya Allah itu punya cara untuk bisa untuk bisa mengajak orang biar mendapatkan hudurul qalbi, hadirnya hati, untuk bisa tunduk kepada Allah, mau ngaji, mau betul-betul jadi orang-orang yang ikhlas kepada Allah.
Makanya kalau orang sekarang kan dia lebih takut sama kalau ada narkoba, ada polisi lewat aja bubar. Dia nggak takut kalau ada malaikat Israel lewat ya nggak urus. Tapi kalau polisi lewat, wah ngacirnya luar biasa. Israel lewat nggak urusan. Gitu. Kayak Mahat tuh nggak pernah lihat Israel dia. Yang di kuburan udah pulang Israelnya, ya ketemunya Mungkar Nakir doang. Nggak pernah ketemu Israel. Kalau Mungkar Nakir ketemu dia bola. Suaranya dihijab. Pendengar nyala dihijab kalau enggak. Dia ketemunya Mungkar Nakir tiap hari. Untung pendengarannya Mahat dihijab. Asal mau maling lihat ada CCTV-nya juga. Makanya apa ngaji tentang sifat Allah itu ngaji cuma sifat 20 gampang sebenarnya. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat gampang. Tapi bisa netes ke hati kita. Sampai betul-betul kita menyadari Allah melihat saya, Allah mendengar saya, tiap jalannya merasa begitu. Ini lama, butuh waktu bertahun-tahun, butuh jalan di mana Allah menghadirkan apa pemahaman ke hati kita. Kalau pemahaman di otak kita sih gampang, sebentar juga, cuma ngerti dalil gampang. Tapi hati bisa menyadari itu, bisa sampai kepada makna apa? Ihsan, anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu ya, sampai dia merasa dilihat Allah, didengar oleh Allah. Ini kalau doa ya nggak pernah teriak-teriak. Itu pasti Allah mendengar. Kalau punya hajat kerentek doang di hatinya ya Allah. Nah, di hatinya selalu yakin Allah mendengar saya, Allah melihat saya. Ini orang yang bisa sampai pada makna-makna ini orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enggak setiap orang yang ngaji selalu punya hasil yang sama, enggak. Mungkin kadang santrinya lebih dulu netes daripada gurunya. Nah, ada begitu. Muridnya itu kalau ngaji sama gurunya cuma sebentar pulang. Besok ngaji lagi pulang. Lama-lama gurunya penasaran ke rumahnya, ini kenapa? Saya kalau lihat guru ngaji ini ngeri, kenapa? Isinya badannya darah semua. Muridnya kasyaf dulu, gurunya belum kasyaf, muridnya udah kasyaf. Karena Allah yang kasih tetesan ke hatinya. Jadi nggak terus apa seorang guru harus lebih alim dari muridnya. Imam Syafi'i itu lebih alim daripada guru-gurunya. Jadi nggak harus kita melihat seorang murid itu pasti lebih rendah, ya awalnya pasti lebih rendah dari gurunya. Tapi ketika dia ngaji dari satu guru, pindah guru yang satu, pindah guru, kan jadinya alim, dia bisa melebihi ilmu gurunya. Makanya yang kita harapkan dari ngaji ini, pikiran kita, terutama pikiran kita dijalankan oleh Allah, ditolong oleh Allah, tetap berada pada jalan pikirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana imannya iman yang sesuai dengan jalannya para imam-imam kita, dan berharap hati kita diberikan tetesan makna paham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar hati kita bisa menjadi orang-orang yang diberikan keridhaan Allah dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal ala hadiniyah wa niyatun shallallahu ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi'annana tarabna
وأننا أسرفنا على لظى أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن راحتي واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد قصي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.